Nur. Tersangka pembunuhan. Ya, buat saya itu aneh sekali ya. Padahal si Ronald itu kan tersangka pembunuhan yang diawali oleh penganiayaan. Ya, oleh karena itu aneh nih apa yang menjadi dasar hukum hakim itu memutus bebas kepada yang bersangkutan. Tapi masuk akal nggak bang alasannya ketika si Ronald ini dianggap akan menolong nih, memberikan napas buatan dan berupaya membawa ke rumah sakit, dengan alasan itu hakim akhirnya membebaskan. Apa tadi membuat napas perbuatan? Iya, akan memberikan napas buatan sama akan membawa ke rumah sakit. Ya, kalau orang sudah melakukan penganiayaan ya, terus dia mencoba menolong, berarti kan ada indikasi dia tuh penyesalan seperti itu. Nah, tapi penyesalan kan tidak serta-merta alasan itu memutuskan hakim bebas. Ya, karena penganiayaan sudah terjadi. Apa dasarnya hakim dengan memberikan napas buatan terus membawa ke rumah sakit lalu membebaskan pelaku penganiayaan berat? Itu kan tergolong berat ya. Oleh karena itu sangat tidak masuk akal lah putusan hakim itu. Dan hakim juga memberikan pertimbangan karena meninggalnya kebanyakan alkohol, bukan karena dari Ronald sendiri. Kalau banyaknya alkohol, benar nggak otopsinya karena kelebihan alkohol, meninggal akibat karena overdosis misalnya alkohol, minum terlalu banyak begitu kan? Saya yakin kalau orang mabuk alkohol semabuk-mabuknya juga langsung pingsan ya, tapi tidak sampai meninggal. Kemungkinan ada keterlibatan orang tua Ronald nggak bang? Yang kita tahu kan salah orang tua Ronald sini kan pejabat gitu bang, anggota DPR. Kalau menurut saya keterlibatan itu kan harus dibuktikan lebih dalam lagi ya. Tapi saya analogikan ke saya, kalau anak saya misalnya terjerumus ke suatu masalah tindak pidana atau yang lainnya, saya pasti akan membantu sebagai orang tua. Nggak mungkin saya melepaskan anak, minimal bagaimana caranya meringankan anak saya dari putusan hakim gitu loh. Itu kalau saya. Tapi kan kalau yang bersangkutan ya kita lihat aja nanti kan, perlu didalami. Oleh karena itu hakim yang memutus bebas itu perlu dipanggil, ada apa dasarnya kan? Apa karena faktor yuridis atau diduga ada faktor ekonomis seperti itu. Artinya komisi yudisial harus memeriksa nih hakim yang memberikan. Oh ya, wajib, komisi yudisial wajib. Apa alasan yuridisnya kan? Karena itu di dalam itu perlu diperiksa, bahkan mungkin ada komunikasi, alat-alat komunikasi yang bersangkutan harus diperiksa ya. Dikhawatirkan ada komunikasi di situ yang berkaitan bukan dengan faktor yuridis tapi yang di luar yuridis. Bang, menurut abang ada kejanggalan nggak sih bang? Yang kita tahu kan dia sudah menganiaya dan menimbulkan korban jiwa, tapi hakim memutuskan dia bebas bang. Pandangan abang seperti apa bang? Ya jelas janggal lah, penganiayaan aja itu udah penganiayaan berat. Apalagi saya dengar ditabrak mobil dulu terus terseret, kan itu penganiayaan berat. Minimal kalau itu bukan faktor penyebab kematiannya, tapi penganiayaannya kan harus dihukum. Enak bener ya kalau ada orang menganiaya ditolong dibawa ke rumah sakit terus bebas dari hukuman. Ini kan aneh gitu loh. Hakim juga mengatakan bahwa tidak adanya saksi bang, tapi yang kita tahu kan di apartemen itu ada sapam bang dan CCTV bang. Loh iya kan ada bukti CCTV, ada security di situ kan. Saksi apa lagi yang diperlukan oleh hakim? Kan hakim juga harus pakai dong, ada keyakinan hakim dalam memutus. Masa orang tiba-tiba luka terus tiba-tiba meninggal tidak ada sebab akibatnya? Itu logika sederhana aja. Ya nggak, itu bisa kuliah lah di tempat saya itu 2 SKS murah gitu. Bang, terus seperti apa biar bisa merubah putusan hakim sendiri, apa langkah hukum dari jaksa? Ya jaksa harus naik ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Ya kan, yang saya pikir di sini hakim salah menerapkan hukum menurut saya. Kalau salah menerapkan hukum itu langsung aja kasasi kan, seperti itu. Karena salah penerapan hukum. Judek juris ya, sehingga langsung ke kasasi ke Mahkamah Agung untuk berharap dapat diputuskan sesuai dengan seadil-adilnya. Bang, hakim kan sudah memutuskan bahwa Ronald Tanul kan bebas. Bisa nggak sih bang kalau misalnya Ronald Tanul itu terbukti dan dimasukkan ke dalam penjara lagi bang?
Ya bisa dong kan, kalau hakim kasasi kalau memang terbukti ya yang bersangkutan dapat masuk ke penjara, tidak bebas begitu aja. Sesuai dengan putusan hakimnya nanti bagaimana di Mahkamah Agung begitu tersebut. Bang, menjadi presiden buruk juga nggak sih mungkin artinya keadilan di Indonesia dengan putusan hakim kemarin? Ya ini dia masalahnya ya. Berdasarkan pengalaman ya dari kasus-kasus yang ada di masyarakat ini benar-benar sangat mengecewakan ya. Hukum terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum seakan-akan milik orang kaya begitu ya, yang dapat mendapat keadilan hanya orang-orang kaya. Oleh karena itu dengan kasus ini saya berharap nih lembaga-lembaga peradilan ini segera ya menggunakan lah, bukan dalam arti segera itu menggunakan nurani lah ya, untuk berlaku secara profesional aja lah. Jangan karena sesuatu akhirnya mencederai rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, kalau saya berasumsi kalau hukum dapat ditegakkan, bisa sebagai panglima di Republik ini, tentu saja rasa keadilan akan didapat dan masyarakat juga ada kepastian hukum. Bahkan hukum itu kalau itu betul-betul diterapkan akan berbuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia begitu.